Selamat pagi Andreas. Selamat pagi Andreas. Materi kita kurang nih. Ayo. Teman-teman, kita langsung bahas materinya saja yuk. Oke, Mas, sudah dapat materinya kan? Sudah. Ya, ternyata ada beberapa tokoh nasional kita yang berperan penting dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945 sampai 1945. Nah, seperti yang kita tahu kan perjuangan untuk menjaga keutuhan dan wilayah bangsa Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Nah, ayo kita mulai dari tokoh yang pertama. Siapa dulu nih yang mau memperkenalkan tokohnya terlebih dahulu? Saya bangga Frans Kaisiepo merupakan pahlawan yang berasal dari Irian. Namanya diabadikan menjadi Bandara Udara Frans Kaisiepo di Biak. Dan wajahnya diabadikan dalam mata uang 10.000. Peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI yang pertama, mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak pada tanggal 10 Mei 1946. Ia menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Ia menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Ia memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea Papua ke dalam NKRI. Ia menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Frans Kaisiepo wafat tanggal 10 April 1979. Atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan nasional. Tokoh yang berikut adalah Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Menjelang proklamasi tahun 1945, ia berhasil melakukan sebuah kapal kayu milik Jepang untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Juli 1950, Letnan Kolonel Slamet Riyadi ditugaskan dalam operasi penumpasan RMS di Maluku dan Andi Aziz di Sulawesi Selatan bersama Panglima TT7 Kolonel Kawilarang. Dalam tugas inilah ia gugur muda dalam usia 23 tahun. Ia tertembak di depan benteng Victoria setelah berusaha merebutnya. Andreas, ada tokoh lain lagi? Baik, saya mendapatkan satu tokoh lagi, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir di Yogyakarta, Hadiningrat, tepatnya pada tanggal 12 April 1912. Dengan nama asli Gusti Raden Mas Durut Jatun. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Peran Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam maklumat pada tanggal 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan NKRI. Yang kedua, mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada tanggal 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan bersama-sama dengan rakyat. Yang ketiga, menolak bekerja sama dengan Belanda saat agresi militer Belanda yang pertama. Ia juga membantu secara diam-diam para pejuang karena merasa miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan TNI. Kemarin bersama teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Rakyat Yogyakarta. Beliau juga membentuk Polri Irian, markas besar TNI Angkatan Darat untuk mendukung politik pemerintah dalam usaha pengembalian Irian Barat di dalam perempuan Republik Indonesia pada tahun 1951. Jika hanya karena adanya darah bangsawan mengalir di dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan dari dalam tubuhku.
supaya Datu dan Hada tidak terhina jika saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itulah ucapan Opu Dayat Salju, Ketua PSI, Palopo 1930. Ketika Datu Luwu Andi Kambo memujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan. Sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina." Nah, untuk tokoh nasional Indonesia yang selanjutnya ini bernama Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai salah satu pahlawan atau tokoh perjuangan militer bangsa Indonesia dalam memperebutkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian, ketika diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Gatot Subroto berada di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian pada saat itu, terdapat beberapa para pemuda lainnya yang terlibat atau berperan dalam perebutan persenjataan Jepang dengan tujuan untuk mempertahankan RI dari ancaman para musuh. Dan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Gatot Subroto sendiri berhasil dalam mengambil alih kekuasaan kepolisian dan diangkat menjadi Kepala Kepolisian seluruh Krasidenan Banyumas. Nah, untuk tokoh kali ini pasti kita semua udah gak asing lagi nih, yaitu adalah Jenderal Sudirman. Ia lahir di Purbalingga tanggal 24 Januari 1916, wafat tanggal 26 Januari 1950 saat usianya 34 tahun. Jenderal Sudirman mulai dikenal pada saat memimpin perang gerilya dengan teknik penyerangan secara invisible atau secara tidak terlihat. Nah, pada tahun 1947, tentara Indonesia yang bergerilya mulai terorganisir dan mempunyai komando yang dinamis. Akibatnya, Belanda kesulitan untuk menggempur tentara Republik Indonesia. Belanda selalu mendapati target yang telah kosong, namun secara tiba-tiba tentara Republik menyerang. Wah, luar biasa ya, pasti masih banyak tokoh-tokoh yang berjuang pada masa itu. Tapi mereka punya peran yang sama kan? Ya, betul sekali. Peranan tokoh nasional Indonesia pada masa 1945 sampai 1965 yaitu untuk menjaga dan menegakkan keutuhan dan wilayah bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang untuk menegakkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat. Hal tersebut harus kita pertahankan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Kita kan sudah tahu tokoh-tokoh nasional beserta perannya pada tahun 1945 sampai 1965. Kita bisa memetik nilai-nilai perjuangannya loh. ya, nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan yang patut kita teladani. Tunggu ya. Yang pertama, sikap cinta tanah air atau patriotisme, yaitu kita memelihara lingkungan hidup dari kerusakannya. Yang kedua, rasa kebangsaan atau nasionalisme, yaitu walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Dan yang ketiga adalah rasa tenggang rasa atau saling menghormati dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah sikap tanggung jawab dan rasa senasib sepenanggungan seperti kita saat ini sedang belajar bersama atau belajar kelompok. Dan yang terakhir adalah sikap pantang menyerah dan tahan akan penderitaan seperti para pahlawan kita dulu. Mereka tetap berjuang dan pantang menyerah dan mendapat banyak penderitaan. Nah, untuk kita saat ini kita harus terus memperbaiki diri, belajar dengan giat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita akhiri, boleh ya meneladani kata-kata dari salah satu pahlawan nasional yang tadi kita sebutkan, yaitu Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, foto-fotolah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi oleh benteng merah putih. Akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Merdeka!